Saya John Kadis SH, selaku pemantau demokrasi dan penegakan hukum, sekarang berada di Labuan Bajo, khususnya di kantor Advokat Aziz Dewarnai SH. Di sini ada kasus yang sekarang lagi santer dibicarakan, yaitu tentang mafia tanah yang begitu populer dengan angka 30 hektar. Sudah ada para tersangka yang nanti akan disidangkan, mungkin akan bertambah lagi dari ada yang sekarang. Yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana pencerahan hukum atau pendapat hukum dari Advokat Aziz Dewarnai SH. Terima kasih. Nah, memang kasus 30 hektar ini itu sudah memasuki babak baru. Fase yang pertama kemarin, bagaimana kita dihebohkan dengan ditetapkannya para tersangka dalam kasus 30 hektar. Ya, ada yang ditahan dan juga ada yang tidak ditahan. Nah, saat ini proses ini terus berjalan. Bahkan dikabarkan itu sudah memasuki babak baru. Beberapa nama sudah dikirimkan ke pengadilan untuk siap disidangkan. Nah, saya ingin membedah bagaimana proses itu nanti di pengadilan. Saya kira dari beberapa tersangka itu kan banyak dari beberapa mereka itu terdapat beberapa profesi ya. Ada yang berprofesi sebagai pegawai BPN ya, atau bahkan pernah kerja di BPN di Manggarai Barat, menjabat jabatan tertentu. Ada juga yang berprofesi sebagai pengusaha, ada juga yang berprofesi sebagai advokat, ada juga yang berprofesi sebagai pemerintah ya. Dalam hal ini ada oknum-oknum Pemda yang terlibat dalam kasus 30 hektar. Bahkan ada calo. Ya, jangan lupa di kelompok pengusaha juga ini ada yang warga negara asing. Jadi ini tentu di pengadilan nanti akan diulas atau diungkap apa saja peran-peran mereka ini. Nah, saya menduga kuat bahwa putusan yang akan dijatuhkan itu sesuai dengan peran atau tindak pidana yang mereka lakukan. Tidak semua mereka dari antara mereka itu hukumannya sama. Nah, kita lihat nanti hasil akhirnya. Tapi pada intinya bahwa semangat penegakan hukum di Manggarai Barat terus memang harus ditingkatkan. Ya, saya juga berpikir bahwa tidak hanya berhenti pada beberapa orang ini. Karena dalam kasus 30 hektar ini saya mendapat kabar bahwa begitu banyak yang terlibat. Jadi bagi oknum-oknum yang belum tersentuh hukum, saya kira kita perlu mendukung pihak kejaksaan, bahkan KPK, untuk terus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus mafia tanah ini ya, di 30 hektar ini. Dari sisi kacamata advokat, saya melihat bahwa negara memiliki goodwill untuk melakukan penegakan hukum. Kepada negara lah kita berharap bahwa kasus-kasus tanah di Labuan Bajo selesai. Jadi tidak ada lagi mafia-mafia lagi. Ya, karena apa? Kota ini harus nyaman. Kota ini harus jauh dari segala kejahatan-kejahatan yang mengganggu. Karena ini investor itu sesungguhnya menyambut baik ya tentang goodwill negara, tentang goodwill penegak hukum untuk melakukan pemberantasan mafia di sini. Terlebih dalam kasus-kasus tanah ya. Karena kasus ini agak krusial di Manggarai Barat. Sehingga ke depan saya kira kita terus mendorong supaya proses penegakan hukum di Kabupaten Manggarai Barat ini, lebih khusus di kota Superpemimpin, terus ditingkatkan. Lalu ada satu hal, sekarang itu dinantikan oleh masyarakat luas, oleh rakyat, mereka di desa, para pengusaha kecil dan semuanya, untuk di NTT ini
terutama di seputar Labuan Bajo. Pertanyaan mereka adalah, apa manfaatnya untuk kami untuk hal seperti begini? Kejadian itu terjadi di kota Labuan Bajo, itu terjadi di sana. Nah, bagi kami yang di desa bagaimana? Itu pertanyaan mereka. Ya, mohon Pak Aziz Diwarnai untuk bisa menyampaikan apa manfaatnya untuk mereka. Baik, bicara tentang penegakan hukum, tentu ini berdampak pada dua hal ya. Bagi orang yang memiliki semangat yang sama atau keinginan yang kuat untuk memberantas atau untuk menegakkan hukum, tentunya semua orang pasti menyambut baik. Tapi bagi yang merasa ada di dalamnya, ya jujur pasti mereka tidak suka gitu. Tapi at least-nya begini, satu hal yang kita perlu lihat bahwa penegakan hukum ini tentu bertujuan baik. Hasilnya pasti kita akan lihat nanti. Sehingga tidak ada lagi mafia-mafia di Labuan Bajo ini yang berkeliaran ya. Jadi untuk masyarakat umum jangan ragu bahwa kepentingan atau tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk kebaikan bersama, untuk kepentingan bersama, bahkan untuk masa depan Labuan Bajo ini lebih baik.